terkait dengan respon kami terhadap penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh, serta mendukung masyarakat dan bisnis selama masa pandemi COVID-19 ini dan PPKM berbasis mikro, maka kami mengusulkan untuk memberikan subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak. Nanti subsidi upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, di mana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan dengan Komite PEN, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi upah ini adalah tentu saja warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, pekerja atau buruh penerima upah, kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021. Data BPJS ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik, yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 3,5 juta sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah dan memiliki rekening bank yang aktif, dan kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level 4 sesuai dengan instruksi Mendagri. Kemudian pekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate. Proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang dihimpun dalam Himbara. Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar 500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus, artinya 1 kali pencairan, dan pekerja akan menerima subsidi 1 juta. Data calon penerima bantuan upah bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya harus diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kemudian dari data ini disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dan untuk memastikan bantuan subsidi upah atau gaji tepat sasaran, kami harus melakukan checklist data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, saya kira mengingat sampai sekarang data BPJS Ketenagakerjaan dinilai yang paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid untuk digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian subsidi upah secara cepat dan tentu saja tepat sasaran. Dan saya kira ini juga dalam konteks memberikan apresiasi kepada pekerja atau buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini juga saya kira menjadi momentum untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dan upaya transformasi menuju Indonesia maju. Data penerima bantuan subsidi upah ini kami akan ambil dari BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2021, sehingga peserta hanya yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan. Hasil rapat kami untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah, maka jumlah penerima sebanyak kurang lebih 8 juta pekerja, dan dengan demikian akan membutuhkan anggaran estimasinya sebesar 8 triliun.
kami terus mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempat bekerja, dan tentu saja seterusnya diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira ini kita sudah punya pengalaman menyalurkan subsidi upah ini. Tentu kami akan memulai dengan membuat peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan memvalidasi data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan dengan subsidi ini akan membantu para pekerja terutama yang di luar sektor kritikal untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktivitas masyarakat.